warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang rumus dasar integral dan proses mengintegralkan. Nah, seperti sebelumnya bahwa kita telah mempelajari tentang turunan. Nah, sebuah fungsi diturunkan itu akan menghasilkan fungsi turunan tersebut. Nah, andaikan fungsi itu akan dikembalikan ke dalam fungsi asalnya, yaitu fungsi fx misalkan ya, turunannya itu f aksen x. Kalau mencari fx-nya itu adalah prosesnya adalah integral, maka integral biasanya kita sering disebut dengan anti turunan. Nah, proses integral itu adalah seperti ini ya. Jika fx merupakan fungsi diferensiabel, maka integral dari turunan dari fx dx itu akan menghasilkan fx plus c. Nah, konsepnya ini. Oke, rumus dasarnya apa? Rumus-rumusnya apa gitu ya. Nah, kita akan bahas hari ini adalah tentang rumus dasar integral. Rumus dasar integral itu sebenarnya banyak. Nah, ada rumus untuk fungsi trigonometri, untuk fungsi konstanta, untuk fungsi polinomial dan sebagainya. Tapi yang akan kita bahas adalah fungsi untuk fungsi konstanta dan fungsi polinomial biasa. Oke, pertama kita akan bahas tentang sebuah fungsi konstanta. Ya, misalkan gini, integral a dx. Jadi konstantanya adalah a, maka akan menghasilkan adalah ax plus c. C-nya di sini adalah konstanta juga, angka berapapun ya. Nah, contoh misalkan nomor 1, integral dari 5 dx sama dengan, nah, jadi kita lihat integral 5 dx sama dengan, nah, sama dengannya adalah 5x plus c. Karena di sini integralnya itu terhadap dx, maka akan muncullah sebuah variabel 5x plus c. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini bahwa kita misalkan jika fungsi fx itu adalah 5x plus c, maka turunannya adalah apa? Pasti turunannya adalah 5. Kalau 5 diintegralkan akan menghasilkan apa tadi? 5x plus c. Sampai sini paham kan ya? Nah, jadi integral merupakan anti turunan. Yang kedua, coba integral dari 6 dy sama dengan 6y plus c. Saya mengambil sebuah variabel y, nggak harus semuanya variabelnya x. Kalau variabel integralnya dy, maka variabel yang muncul adalah y-nya yang akan kita integralkan. Nah, kalau kita perhatikan lagi di soal nomor 2, jika fy-nya itu kita misalkan ada 6y plus c, maka turunan dari fy itu pasti 6. Nah, kembali lagi ya, lihat hubungan antara nomor 2 yang integral dan turunan tersebut. Sampai sini paham ya bahwa integral adalah anti turunan. Oke, yang kedua, proses mengintegralkan untuk fungsi berpangkat ya, misalkan seperti ini, integral a dikalikan x pangkat n dx itu adalah hasil integralnya a dibagi dengan n plus 1 x dikalikan x pangkat n plus 1 plus c. Tapi syarat di sini ya, n-nya jangan sampai min 1. Nah, coba perhatikan cara mengintegralkannya itu gini. Ketika integral a dikalikan x pangkat n ya, x pangkat n, pangkatnya adalah n, maka hasilnya itu pangkatnya akan ditambah dengan 1, n plus 1, dan konstanta yang di depannya yaitu a itu dibagi dengan n plus 1. Jadi pangkat dan pembagi itu sama, n plus 1 n plus 1 ya. Oke, kita lihat contohnya. Jika integral dari 6x kuadrat dx, maka kita akan dapatkan 6 dibagi
2 plus 1. Kenapa 2 plus 1? 2 plus 1, lihat pangkat X-nya. X-nya berpangkat apa? Berpangkat 2. Berarti kita tambahkan 2 tambah 1. Dikalikan dengan X pangkat. Nah, asalnya kan pangkat 2. Kalau diintegralkan ditambah 1. Berarti 2 plus 1 plus C. Nah, berikutnya kita akan menghasilkan 2X pangkat 3 plus C. Proses penyederhanaan biasa. Nah, coba kita perhatikan lagi. Kalau saya memisalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus c. C-nya bebas lah, mau 1000, mau 2000, dan sebagainya. Bebas, yang penting konstanta. Nah, maka turunannya itu akan apa? Turunannya adalah 6x kuadrat. Lihat prosesnya. 6x kuadrat, kalau diintegralkan apa? Jadi 2x pangkat 3. Paham kan ya di sini? Proses yang kedua, coba contoh yang kedua. Berapa integral dari 15x pangkat 4 dx? Lihat pangkatnya adalah 4. Berarti hasil integralnya 15 dibagi dengan 4 plus 1, karena pangkatnya 4 ya. Jadi 4 plus 1 dikalikan dengan x pangkat 4 plus 1 plus c. Jadi pangkatnya pasti bertambah 1 gitu. Sama dengan 3x pangkat 5 plus c. Oke. Berarti kalau saya misalkan lagi, misal ada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 plus c, maka turunannya apa? Turunannya pasti 15x pangkat 4. Kalau integral dari 15x pangkat 4 dx, hasilnya apa? 3x pangkat 5 plus c. Oke, sampai sini paham ya antara turunan, hubungan turunan dengan integral. Nah, kita lanjutkan pada operasi pada integral. Oke, berikutnya kita bahas tentang operasi pada integral. Nah, yang pertama adalah integral dari k fx dx. Itu boleh kita operasikan k integral fx dx. Jadi sama dengan k-nya kita keluarkan ya dari integral. Nah, berikutnya contohnya misalkan gini. Integral dari 2x akar 2x dx. Nah, integral dari akar 2x dx itu sama aja dengan integral akar 2 dikalikan akar x dx. Lihat, berarti di sini akar 2 itu sebagai konstanta, sehingga saya boleh peroleh seperti ini. Akar 2 integral, nah akar x-nya kita ganti jadi akar setengah dx. Nah, berikutnya kita tinggal integralkan ya akar 2. Nah, proses integral dari akar x pangkat setengah dx berarti adalah 1 per 1 ditambah setengah x tambah setengah tambah 1. Cuma di sini saya tulis 1 tambah setengah plus c. Nah, sampai sini paham ya? Nah, berikutnya saya boleh sederhanakan akar 2 dikalikan dengan 1 per 3 per 2. 3 per 2 diperoleh dari 1 tambah setengah. Nah, x pangkat 1 dan x dikalikan x pangkat setengah. X pangkat 1 kali x pangkat setengah itu penjabaran dari x pangkat 1 ditambah dengan setengah. Nah, berikutnya jangan lupa plus c. Kalau saya sederhanakan berarti sama aja dengan 2 per 3 akar 2x akar x ya, atau kita peroleh 2 per 3x akar. Nah, akar 2 dengan akar x-nya kita kalikan, jadi sama aja dengan akar 2x plus c. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut.
Nah, mudah kan? Oke. Contoh operasi integral yang kedua adalah seperti ini. Integral dari fx plus atau minus gx dx itu boleh disederhanakan integral dari fx dx plus minus integral dari gx dx. Nah, jadi kalau misalkan terdiri dari beberapa fungsi, integralkan aja satu persatu. Nah, jadi nomor satu ya, contoh berikutnya. Integral dari x kuadrat tambah 4x min 3 dx. Jadi integralkan aja per poin karena di sini operasinya hanya dibatasi oleh tambah atau kurang. Jadi kita peroleh 1/3 x pangkat 3. 3-nya dapat dari mana? Dari 2 tambah 1 langsung ya. Sekarang ditambah dengan 4 dibagi dengan 2. 2-nya diperoleh dari berapa? 1 tambah 1. X pangkat 2 dikurangi 3x plus c. Oke, atau kita sederhanakan 1/3 x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat dikurangi dengan 3x plus c. Mudah kan? Jadi intinya bahwa dalam integral itu pangkatnya kita tambahkan dengan 1 ya. Kemudian sebelumnya konstantanya dibagi dengan nilai yang sama dengan pangkatnya. Nah, demikian kita lanjut ke contoh-contoh soal berikutnya. Kita lanjutkan pada soal dan pembahasan ya. Pada soal nomor 1 ini ada integral dari x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah dengan 1 per x pangkat 2 dx. Berapa nilainya, hasilnya. Nah, untuk pembahasannya kita lihat ya. Nah, integral x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah dengan 1 per x kuadrat dx. Kita coba sederhanakan dulu supaya pangkatnya itu posisinya semuanya di atas ya. Nah, atau kita tulis seperti ini, x pangkat 3 dikurangi integral x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah dengan x pangkat min 2 dx. Jadi tidak ada lagi dalam bentuk pecahan di sini. Nah, selanjutnya kita coba integralkan ya. Proses yang ini kita integralkan. Nah, jadi 1/3 tambah 1 dikali x pangkat 3 tambah 1 ya, hasil integral dari x pangkat 3 ya. Jadi pangkat 3-nya tambah 1 dikurangi integral dari min 1 itu akan menghasilkan min x. Oke. Ditambah integral dari x pangkat min 2 itu akan menghasilkan 1 per min 2 tambah 1 dikalikan dengan x pangkat min 2 tambah 1 plus c. Nah, tinggal kita sederhanakan di sini. Jadi 1/4 x pangkat 4 dikurangi x ditambah dengan 1 per min 1 x pangkat min 1 plus c. Kita berikutnya kita sederhanakan lagi. Jadi 1/4 x pangkat 4 dikurangi x dikurangi 1 per x plus c. Lihat, dari proses ini kita kembalikan, kalau kita lihat kunci jawabannya, maka jawaban yang cocok adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silahkan pelajari dulu. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 itu bahwa jika fungsi turunan dari fx atau f aksen x itu adalah 3x kuadrat ditambah dengan 4x dan f2 sama dengan 3, maka tentukan fungsi fx-nya. Nah, di sini f2 ya, bukan f aksen 2, f2 itu sama dengan 3. Nah, tinggal nanti pilih aja A, B, C, D dan atau E. Nah, cara membahasnya adalah seperti ini. Nah, coba kita perhatikan bahwa
eh, pada awal-awal tadi bahwa integral dari sebuah turunan dx ya, turunan dari fx dx itu akan menghasilkan fungsi fx tersebut. Jadi untuk mendapatkan sebuah fungsi fx tinggal kita integralkan ya turunan tersebut. Jadi kita integralkan 3x kuadrat ditambah dengan 4x dx, maka akan menghasilkan 3/3 x pangkat 3 ditambah dengan 4/2 x kuadrat plus c. Oke, jadi fungsi fx-nya itu udah dapat nih, bahwa x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat plus c. Nah, cuma masalahnya fungsinya itu belum utuh. Apa coba yang belum utuh? C-nya belum diketahui. Nah, untuk mendapatkan nilai konstantanya, kita akan dibantu dengan yang diketahui pada soal, yaitu F2 itu sama dengan 3. Karena F2 sama dengan 3, maka kita bisa menuliskan F2 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 kuadrat plus C. Jadi X-nya ganti dengan 2. Jadi karena F2 itu sama dengan 3, maka 3 itu sama dengan 8 ditambah 8 ditambah dengan C, sehingga konstantanya itu kita dapatkan bahwa 3 dikurangi dengan 16 atau sama dengan min 3. Nah, jadi fungsi fx dapat kita peroleh adalah sebagai berikut ya. X pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat, konstantanya kita ganti dengan min 13. Jadi min 13 ya. Jadi x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 13. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Berarti A nggak mungkin, B nggak mungkin karena min 13. Nah, yang C itu yang cocok ya, x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurangi 13. Oke, nah demikian contoh-contoh dari rumus dasar integral. Nah, berikutnya kita akan lihat beberapa problem ketika proses mengintegralkan, dan kita akan bahas pada teknik integral berikutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah soal ini saya akan menampilkan beberapa soal latihan pada dengan judul kuis integral, rumus dasar integral. Nah, coba kalian kerjakan dengan proses yang sama dengan pembahasan yang tadi. Oke, silahkan pelajari dulu teori dasar ini. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti.